pembelajaran. Seperti biasa kita berdoa dulu yuk. Ketua kelas silakan. Siap. Tangan diikat, bukan kepala. Berdoa dimulai. Udah selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Oke, selanjutnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian dulu ya. Yang dipanggil namanya tolong katakan. Adela, Aditya Wildan, Afan, Halana, Arham, Izin, Bimo, Ocha, Adit, mana? Apa? Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, mengidentifikasi jenis dan sebaran bencana non-alam dan sosial yang terjadi di wilayah sekitar. Lalu yang kedua, nanti kalian akan Ibu ajak menganalisis penyebab dan dampak bencana non-alam dan sosial yang terjadi di wilayah sekitar. Lalu yang ketiga, ya, Ibu akan ajak kalian membuat proyek tampil membuat infografis mengenai bencana non-alam dan sosial yang terjadi di wilayah sekitar. Ya, jadi nanti pemahaman bermakna yang akan kalian petik dari pertemuan kita kali ini adalah kalian akan mengenal jenis bencana non-alam dan sosial, serta ketika kalian sudah mengetahui oh ini jenis bencana non-alam, ini bencana sosial, dan yang Ibu harapkan adalah kalian memiliki sikap waspada dan dapat mengantisipasi ya bencana yang terjadi di kehidupan nyata. Kalian dalam kerja hari ini, Ibu mau ajak kalian untuk bernyanyi bersama. Mau? Mau. Setuju? Oke. Indonesia, sekali kita sebenarnya dari diri komunitas. Kita mulai ya. Oke, silakan kalian buka Google Classroom-nya. Ibu mau ajak kalian mengisi dulu ya di papan digital. Isi apa yang kalian ketahui sih tentang bencana non alam dan sosial. Ibu sudah kirimkan semua materi tentang bencana non alam dan sosial di Google Classroom. Nah, mungkin kalian sudah membacanya semalam. Dan sekarang silakan kalian tuangkan apa yang kalian ketahui tentang bencana non alam dan sosial di Jamboard kalian. Silakan dibuka Jamboardnya sudah. Kita akan cek ya hasil tulisan kalian di papan digital. Ibu akan berikan pengetahuan singkat untuk kalian ya tentang bencana non alam dan bencana sosial. Apa sih Bu bedanya? Bedanya bencana non alam dengan sosial. Kita lihat di sini bencana non alam adalah serangkaian peristiwa yang bukan berasal dari alam. Kalau bukan dari alam, terus dari siapa? Bisa saja dari manusia. Nah, manusianya ini berbuat apa? Manusia menciptakan mengakibatkan bencana karena apa? Karena adanya konflik. Konflik atau hubungan antar kelompok, antar komunitas, masyarakat, dan bisa saja dari teror. Ya, ini. Selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video ya, kalian nanti lihat ini termasuk bencana alam atau sosial ya, bencana non alam atau sosial. Kalian lihat, saksikan video ini ya. 16 tahun lalu, sebuah desa kecil di Sidoarjo digemparkan oleh lumpur panas yang menyembur dari tanah. Tidak disangka bahwa lumpur ini akan menenggelamkan desa-desa, menghancurkan bangunan publik,
Selanjutnya silakan dilihat di depan. Ini Ibu tayangkan sebuah gambar. Ibu tanya ke kalian, apa kira-kira yang menyebabkan bencana ini terjadi? Ya, silakan. Karena kesalahan prosedur pengeboran. Karena kesalahan prosedur pengeboran. Lapindo. Oke, lumpur lapindo ini menurut kalian termasuk bencana non alam atau bencana sosial? Alam. Good. Ini terjadi karena Oke, kelompok kalian yang kemarin tentang bencana alam itu masih sama ya. Nah, tinggal Ibu menentukan tema. 3 bencana non alam, 3 kelompok mendapatkan tema bencana sosial. Ibu spin ya. Oke, ini untuk bencana non alam. Oke, gempa bumi mendapatkan bencana non alam. Selanjutnya, nah, apa sih yang akan kalian lakukan? Project goals-nya adalah yang pertama, carilah salah satu bencana non alam atau sosial yang terjadi di sekitar kalian. Ya, kalian tentukan dulu bencana non alamnya mau tentang apa, lalu lokasinya di mana. Ya, kalian lihat bencana tersebut terjadi tiap tahun tidak, terus bagaimana, kenapa itu terjadi terus gitu ya. Nanti dianalisis di tahap yang kedua. Analisis penyebab, grup project schedule-nya. Step pertama kalian akan memulai diskusi, lalu selanjutnya nanti kalian akan mempresentasikan hasil produk karya kalian. Ya. Oke, silakan waktunya untuk berdiskusi. Jangan lupa dibuka Google Classroom-nya. Di situ ada lembar kerja untuk diskusinya. Silakan, selamat berdiskusi. Ibu akan mengocok siapakah ya yang akan maju untuk presentasi. Sudah siap untuk presentasi? Sudah siap? Sudah. Oke, Ibu akan mengocok ya. Kelompok pertama yang akan presentasi adalah kelompok letusan gunung api. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Perkenalkan, kami dari kelompok bencana sosial yang beranggotakan data grafiknya di tahun 2021 kecelakaan menurun menjadi 512 dari yang sebelumnya pada tahun 2020 sebanyak 585. Sedangkan korban meninggal meningkat meskipun kecelakaan yang menurun tapi meningkat. Tahun 2020 ada 29 orang yang meninggal dunia. Tahun 2020. Ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ivan dari kelompok tsunami ingin bertanya, apa sih yang harus dilakukan pertama kali apabila terjadi kecelakaan? Itu yang pertama. Boleh, silakan. Kita mau jawab pertanyaan dari Ivan. Yang harus kita lakukan ketika kecelakaan adalah pertama, periksa dulu tempat kejadiannya dan menghubungi bantuan medis segera. Pastikan korban tidak dikerumuni atau dirame-ramein. Jangan pindahkan korban. Sekian presentasi. Terima kasih untuk yang telah bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri apresiasi tepuk tangan untuk kelompok kecelakaan ya. Oke, selanjutnya ya, kelompok berikutnya yang presentasi adalah, kita lihat roda putar, berhasil di mana? Jangan. Ya, kelompok tsunami. Silakan kelompok tsunami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajmain. Pertama-tama, saya perwakilan dari kelompok tsunami akan mempresentasikan kejadian non alam yaitu COVID-19.
Yang kalian ketahui di COVID-19 ini adalah coronavirus. Coronavirus adalah infeksi coronavirus disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada sebarannya. Sebaran jumlah kasus COVID-19. Faktor utama pemicu COVID-19 itu dari negara Cina karena mereka mengonsumsi banyak makanan orang lain. Setelah itu pencegahan virus corona. Yang pertama selalu mencuci tangan dengan sabun. Di sini adakah yang ingin bertanya? Silakan, Farel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farel dari kelompok Letusan Gunung Merapi ingin nanya berapa lama sih virus ini bertahan di permukaan benda? Saya ingin jawab virus yang ada atau misalkan nih keluar orang batuk atau pilek mengeluarkan liur yang berdiam di atas meja atau di mana kurang lebih 1 kali 24 jam. Ada lagi yang ingin bertanya? Silakan Bimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gue dari perwakilan kelompok banjir mau nanya. Jadi kan salah satu mencegah corona itu kan sebenarnya vaksin ya. Iya. Nah, setelah vaksin kok masih bisa kena sih orang? Yang pertama, oke, saya akan menjawab pertanyaan Bimo. Yang pertama, kita jaga dari diri kita sendiri tentang imun. Vaksin itu mengurangi terjadinya atau mengurangi dampak terjadinya COVID dalam tubuh kita. Jadi vaksin itu hanya menambah imun. Balik lagi terhadap diri kita bagaimana cara memanage kehidupan kita, makan, olahraga, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok kembali. Oke, sudah selesai semua kelompok presentasi. Ya, silakan sekarang kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita akan mengadakan post test. Oke, yuk kembali ke tempat masing-masing. Peraturan kalian mengerjakan post test ini adalah, ingat, alat belajar kalian sudah ibu kunci. Jadi kalian tidak bisa melihat, membuka catatan atau yang lainnya di alat belajar kalian. Ya, ibu sudah menguncinya menggunakan JMF Teacher. Jadi silakan kalian kerjakan dengan jujur sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Yuk, silakan dimulai. Oke, sampailah kita di akhir dari pembelajaran hari ini. Oke, untuk di akhir ini, ibu mau tanya ke kalian, adakah hambatan atau kesulitan kalian dalam mempelajari materi tentang bencana non alam dan sosial? Nah, kalau ada, kalian nanti tuliskan ya di tabel refleksi di Google Classroom, sudah ibu kirimkan apa kesulitan kalian. Ya. Nah, selanjutnya ibu mau mengajak kalian untuk menarik kesimpulan. Kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ya, silakan. Dari kalian ada yang mau mengungkapkan? Ya, silakan. Yanti mau menarik kesimpulan. Alam sama bencana sosial. Bencana alamnya itu ada corona, sama bencana sosialnya ada. Oke, sudah. Terima kasih, Gianti. Oke, untuk next time, pertemuan minggu depan, Ibu akan mengajak kalian untuk mempelajari tentang lembaga kebencanaan dan juga rambu-rambu kebencanaan. Oke, siap-siap ya. Nanti dibaca materinya agar ngobrol kita minggu depan nyambung. Oke, sekian dari Ibu. Ya, mari kita tutup bersama-sama dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kesempurnaan hanyalah milik Allah, ya. Dan kesalahan milik manusia, yaitu pada diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kerjasama